Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wassahbihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan nikmatnya kepada kita semua. Tak lupa pula salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan di akhirat kelak kita semua mendapatkan syafaat dari junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat beriman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, banyak orang yang berniat akan rutin melakukan sedekah ketika sudah kaya nanti. Sekarang saya masih miskin, jadi sedekahnya nanti-nanti saja, tunggu kaya dahulu. Banyak orang yang berniat dan berpikiran seperti itu. Yang jadi pertanyaannya, apakah kamu yakin akan rutin bersedekah setelah kaya? Apakah kamu tidak akan gelap mata karena kekayaanmu? Apakah kamu pikir setan tidak menggoda orang yang kaya? Dan apakah kamu pikir sedekah di waktu miskin akan membuatmu tambah miskin? Anjuran untuk melakukan hal mulia yang berkaitan dengan harta benda seperti sedekah itu tidak harus menunggu kaya terlebih dahulu. Justru sebaliknya, sedekahlah yang akan membuat seseorang menjadi kaya. Saat kita miskin, anjuran sedekah itu tetap berlaku dan berdasarkan riwayat, sedekah di saat susah atau miskin itu jauh lebih utama dibandingkan sedekah saat kita telah menjadi orang kaya. Saat kita miskin, sedekah itu terasa ringan. Semisal kita memiliki uang Rp10.000, disedekahkan 50%-nya, yakni Rp5.000. Tentu tidak akan terasa berat. Namun saat telah kaya misalnya, kita memiliki sapi 2 ekor seharga Rp100 juta. Jika kemudian diharuskan untuk disedekahkan 1 ekor, tentu kita akan merasa keberatan memberikan sedekah sebesar Rp50 juta. Dari Abu Hurairah bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya, sedekah mana yang paling utama ya Rasulullah? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, sedekah dari orang yang serba kekurangan. Hadis riwayat An-Nasai. Dalam hadis disebutkan dari Abu Hurairah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, 1 dirham dapat mengungguli 1000 dirham. Lalu ada yang bertanya, bagaimana itu bisa terjadi wahai Rasulullah? Kemudian Rasulullah menjelaskan, ada seorang yang memiliki 2 dirham, lalu mengambil 1 dirham untuk disedekahkan. Ada pula seseorang memiliki harta yang banyak sekali, lalu ia mengambil dari kantongnya 100.000 dirham untuk disedekahkan. Hadis riwayat An-Nasai. Sedekah yang paling utama adalah sedekah ketika orang penuh kekurangan. Itulah yang dapat dipahami dari hadis di atas. Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih mencintai hambanya yang rutin bersedekah setiap harinya, walaupun dalam jumlah yang sedikit, daripada sedekah sekaligus dalam jumlah yang banyak atau besar, tapi dilakukan hanya di satu waktu tertentu. Sedekah saat dalam kondisi sulit adalah bukti keimanan yang kuat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tindakan ini menunjukkan bahwa seseorang yakin sepenuhnya bahwa rezeki berasal dari Allah dan bukan dari usahanya semata. Dengan bersedekah di kala susah, seseorang melatih dirinya untuk berserah diri dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta membiasakan diri untuk bersedekah
walaupun suatu saat menjadi orang yang kaya. Ustadz Abdul Somad pernah mengatakan dalam salah satu ceramahnya, sedekah di kala lapang adalah biasa, tapi sedekah di kala susah adalah luar biasa. Itu adalah bukti bahwa hati kita lebih terikat pada Allah daripada harta dunia. Selain itu, sedekah di kala susah juga memiliki beberapa keutamaan. Keutamaan yang pertama ialah dapat membuka pintu rezeki. Sedekah memiliki kekuatan untuk membuka pintu rezeki yang tak terduga. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah SAW bersabda, harta tidak akan berkurang karena sedekah, dan Allah akan menambah kemuliaan bagi seorang hamba yang mau memaafkan orang lain. Serta barang siapa yang tawadu karena Allah, maka Allah akan meninggikannya. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini menegaskan bahwa sedekah tidak akan membuat seseorang menjadi miskin. Justru sebaliknya, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menggantinya dengan rezeki yang lebih banyak dan berlipat ganda. Sedekah saat dalam kondisi sulit adalah bukti keimanan yang kuat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tindakan ini menunjukkan bahwa seseorang yakin sepenuhnya bahwa rezeki berasal dari Allah dan bukan hanya dari usahanya semata. Dengan bersedekah di kala susah, seseorang melatih dirinya untuk berserah diri dan tawakal hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan keutamaannya yang kedua adalah mendapatkan keberkahan dan ketenangan hati. Sedekah membawa keberkahan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam Al-Quran, Surah Al-Lail ayat 5-7, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Fa'amma man a'ta wattaqwa wa saddaqa bil husna fasanu yasyruhu lil yusra. Shadaqallahul azim. Adapun orang yang memberikan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bertakwa dan membenarkan adanya pahala yang terbaik, yaitu surga, maka kami kelak akan menyiapkan baginya jalan yang mudah. Keberkahan ini tidak hanya dalam bentuk materi, tetapi juga ketenangan hati dan kebahagiaan hidup. Orang yang bersedekah dengan ikhlas akan merasakan kedamaian dan kepuasan batin yang tidak bisa diukur dengan harta. Allah Subhanahu wa Ta'ala berjanji dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 245, siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik, atau menafkahkan hartanya di jalan Allah, maka Allah akan melipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Sahabat beriman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita tingkatkan sedekah kita di kehidupan sehari-hari ini. Insya Allah, hidup yang kita jalani akan terasa lebih mudah dan hati akan tenang. Wallahu alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.